Halo guys, kembali lagi dengan review baru dengan saya. Gini, Lego kan memiliki banyak banget tim ya dari berbagai pop culture ya. Seperti yang kalian tahu sendiri, pop culture yang populer tuh seperti Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC lah, Super Mario, Sonic, Minecraft, Fortnite, banyak banget. Mereka biasanya punya line-nya, sub-timnya sendiri. Nah, untuk beberapa pop culture yang nggak sepopuler itu pun biasanya memiliki satu atau dua entry khusus. Coba contohnya tuh The Nightmare Before Christmas, kemudian Transformer, itu kan mereka memiliki beberapa entry tetapi nggak punya line sendiri, jadi dimasukkan dalam line-nya Lego Icons atau kadang-kadang Lego Disney dan lain sebagainya. Cuma kalian sadar nggak nih, ada satu hal yang memiliki fanbase cukup besar, tetapi Lego nggak pernah merilis setnya, yaitu apa? Set yang berdasarkan anime. Nah, memang nih di tahun 2026 nanti Lego tuh akan meluncurkan lini baru, yaitu Pokemon. Dan Pokemon kan terkenal dengan animenya tuh Ash Ketchum, yang sudah berjalan lebih dari 25 tahun dan sekarang udah ganti protagonis segala. Tetapi Pokemon itu kan gimana ya, itu nggak murni anime karena Pokemon itu rasanya sudah menjadi sebuah franchise multimedia yang terkenalnya nggak cuma dari animenya aja, tetapi juga terkenal dari video game, dan aslinya dia dari video game, juga terkenal dengan TCG-nya dan dengan macam-macam lagi. Belakangan ada Pokemon Mega Stars lah dan Plushies-nya dan macam-macam lah. Jadi ini bukan anime aja gitu. Jadi yang saya maksud dengan anime di sini tuh yang benar-benar murni dari anime, kayak atau manga lah ya, seperti Naruto, Demon Slayer, Doraemon, dan banyak judul lainnya. Dan saya tuh merasa ini tuh peluang yang dilewatkan Lego karena anime sebenarnya adalah medium yang sangat besar di Asia. Memang sih di timur tuh lebih besar daripada di barat, cuman semenjak pandemik COVID di tahun 2020 kemarin, sebenarnya itu anime juga makin naik pamor di barat sana. Nah, kelengahan dari Lego ini udah dimanfaatkan sama banyak merek-merek brick alternatif lainnya. Kalian kalau sudah lihat channel saya ini kan pasti udah tahu kan bagaimana Keyplay udah merilis banyak banget set dari anime-anime yang klasik dan legendaris kayak Crayon Shinchan, Detektif Conan, Doraemon, atau fantasi misalnya dia merilis set dari Mazinger Z, Astro Boy. Ya itu baru yang saya review. Yang ada lagi mereka udah merilis set juga dari Dragon Ball tapi masih terbatas, entry-nya belum banyak. Kalau kalian udah lihat channel ini dari dulu, pasti kalian juga udah bisa ngerasain lah ya kalau saya dan istri saya itu otaku atau wibu lah, yang memang suka banget nonton manga dan anime sejak dari kami kecil dulu. Jadi udah berbagai generasi udah kami lewati. Itulah kenapa saya tuh cukup kecewa melihat kok Lego itu yang istilahnya kan dia udah merambah ke berbagai pop culture, tetapi kok kayaknya melewatkan dunia anime begitu aja. Sampai sebuah pengumuman mengubah segalanya. Pengumuman itu adalah di awal tahun 2025, Lego merilis sebuah trailer yang menyatakan mereka akan rilis set dari dunia One Piece. Itu pengumuman yang spektakuler banget, karena itu artinya Lego bakalan kerjasama dengan franchise anime. Tapi tunggu dulu, ternyata realitanya lebih kompleks dari itu. Sebab set yang dibuat sama Lego ini bukan berdasarkan franchise animenya si Eiichiro Oda, melainkan dari versi live actionnya yang ada di Netflix. Ya jujur aja saya bisa ngerti sih kenapa mereka Lego memutuskan kerjasama sama Netflix, karena ini bukan pertama kalinya Lego tuh kerjasama dengan Netflix. Mereka udah kerjasama dengan Stranger Things, kemudian mereka udah kerjasama juga dengan Wednesday, dan ya One Piece adalah logika yang bisa dimengerti. Ini adalah the next step yang mereka akan kerjasama. Cuma sebelum kalian semua tuh langsung kecewa, ya kenapa begini nih keputusan Lego? Perlu diingat bahwa versi live action Netflix-nya si One Piece ini dianggap sebagai salah satu adaptasi live action terbaik. Karena Eiichiro Oda selaku sang mangaka sendiri itu banyak terlibat dalam proses pre-production sampai productionnya sendiri dan memberikan ide-ide gitu. Katanya juga castingnya semua tuh juga di-approve sama Oda.
Itulah kenapa walaupun ada beberapa keputusan yang aneh dari Netflix di season 1 seperti mengubah ras dari karakter Nojiko, dan di season 2 mereka juga mengubah rasnya karakter Vivi, secara keseluruhan adaptasi Netflix ini lebih bisa diterima sama para fans One Piece. It is definitely much better ketimbang adaptasi versi baratnya dari Death Note atau Kakegurui yang berubah nama jadi Bad. Itu wah, kacau kalau yang dua itu. Hebatnya lagi nih, Lego tuh berkomitmen loh. Jadi mereka nggak cuman rilis satu set aja untuk One Piece, tapi langsung satu line. Dan untuk wave pertama dari line ini, mereka merilis 5 set sekaligus dengan ukuran yang cukup beragam. 3 set ukurannya relatif kecil, 1 set itu ukurannya medium, berarti maksud saya kalau medium ini udah 1000 lebih ya. Dan terakhir tuh ukurannya besar yang 3000-an lebih, ditujukan untuk adult alias yang kotaknya hitam, black box itu. Sebenarnya saya tertarik dengan 2 dari set yang dirilis, cuman set yang paling besar yaitu yang black box dan judulnya Baratie Floating Restaurant itu sampai video ini dibuat harganya masih terlalu mahal. Saya berencana untuk menunggu sampai harganya turun lebih jauh lagi sebelum saya tuh nyaman membelinya. Karena menurut saya dengan harga segitu itu terlalu mahal buat dompet saya. Tapi toh dari semua set yang dirilis sama Lego yang saya yakin jadi primadona dari lini ini ya set 75639 yang saya bangun ini, yaitu ya kapal Going Merry. Apa yang membuat set ini spesial tentu adalah karena Going Merry kan kapal ikonik pertama yang didapatkan sama Luffy dan kawan-kawan dalam petualangan mereka ya mengarungi lautan di East Blue sampai nantinya masuk ke Grand Line. Nggak hanya itu, di luar set Baratie, ini adalah satu-satunya set di wave pertama yang memiliki lengkap 5 minifig anggota topi jerami. Artinya, kalau kalian tuh ingin mendapatkan minifignya si Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp dalam satu set dengan harga yang terjangkau, ya ini setnya. Percaya nggak percaya, saking larisnya set ini, di awal peluncurannya itu sempat terjadi kelangkaan stok yang membuat harganya itu melambung cukup tinggi dari harga pasaran yang normalnya itu cuma sekitar 2 juta sampai dinaikkan ke harga 3 sampai ada yang jual 3,5 juta sama ya seller-seller oportunis. Oke, jadi masuk untuk review setnya sendiri. Untuk komponennya, set ini terdiri dari 1376 piece. Jadi besar tapi nggak terlalu besar banget, medium lah. Kemudian jumlah stikernya sebenarnya cukup minimum untuk ukuran yang segini. Dan tahu sendiri, seperti yang saya selalu bilang, Lego obral stiker. Jadi yang ini hampir nggak ada stiker, luar biasa. Dengan bandrol harga 139,99 US dollar, kalau ini MSRP ya, berarti belum ada diskon. Saya rasa itu harga yang cukup pantas dari Lego, karena kalau kalian bagi price per piecesnya berarti sekitar 10 sen ke bawah sedikit bahkan. Nah, mengingat harga Lego di tahun 2025 ini kerap bikin geleng-geleng kepala aja, itu menurut saya bagus banget harga segitu. Apalagi kalau di diskon kalian bisa dapatkan di harga kisaran mungkin sekitar 100 sampai 110 US dollar. Sangat worth it saya rasa. Di antara pilihan brick-brick standar sebagai anggota komponen Lego yang ingin saya highlight justru 2 layar dari Going Merry yang dipakai itu bukan dibangun dengan brick, tapi dari material plastik keras. Nah, ada memang berbagai pilihan untuk membuat layar. Karena layar ini tuh saya rasa ini sistemnya itu bisa mirip dengan kalau kalian lihat review-review saya yang sebelumnya itu set-setnya Charizard, sayapnya tuh kan dibuat dengan berbagai jenis material ya, ada yang dari karet, ada yang dari plastik keras, dan ada yang dibuild dengan brick sendiri. Nah, yang saya lihat layar Going Merry juga bisa mengambil 3 cara itu, dan saya tidak keberatan sama sekali karena dengan material plastik keras ini saya rasa adalah pilihan yang paling tepat buat Lego. Jujur aja, selama saya dan istri membangun set-set brick sejak beberapa tahun terakhir, kami tuh cuman membangun 2 set yang bentuknya adalah kapal. Ya, Going Merry dari Lego ini, dan satunya lagi Popeye Steamship dari Fantasi. Kalau kalian tanya sama saya, sama kami, dibandingkan keduanya tuh mana yang lebih bagus,
kami akan jujur sih, istri saya jujur aja jauh lebih suka Popeye Steamship dari Fantasi, karena dia adalah main builder untuk kedua set tersebut. Flow membangun dari setnya Fantasi yang Popeye itu jauh lebih menyenangkan ketimbang Going Merry. Dan satu lagi, Going Merry memiliki beberapa bagian dalam pembangunan di mana penempatan brick satu dengan brick lain tuh seperti nggak dilakukan dengan urutan yang benar, sehingga menyulitkan saat pemasangan. Contohnya misalnya harusnya A, B, C, si Lego ini naruhnya A, C, D, baru B gitu. Tentu aja ini hal minor ya, yang tetap aja bisa diatasin. Tetapi ini sebenarnya agak mengherankan, karena keunggulan utama dari Lego dibandingkan kompetitornya itu sebenarnya bukan terletak di kualitas bricknya. Karena jujur aja untuk kualitas kelekatan brick dan lain-lain itu Fantasi dan Lumi Brick itu bisa dibilang udah sejajar lah dengan Lego lah. Ya, jadi keunggulannya Lego apa? Biasanya tuh flow pembangunannya mengalir secara enak. Jadi ini mengejutkan kami bahwa flow pembangunannya untuk Going Merry ini kok tidak sesuai dengan standar Lego biasanya lah begitu. Tapi ya untungnya aja sih hasil jadi dari Going Merry ini tetap menawan. Saya nggak bisa menyalahkan ya kalau ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan Popeye Steamship. Dan desainnya juga jujur aja kalah inovatif sih, biasa banget lah. Ini seperti kapal biasa aja, kapal zaman bajak laut dulu gitu, biasa. Karena berbeda dengan desain kapalnya Popeye yang nggak memiliki bentuk kan, jadi desainernya tuh bebas, nggak harus meniru apapun. Jadi mereka kreatif mendesain apapun, memasukkan homage untuk karakter Popeye di dalam kapalnya itu. Tapi itu nggak bisa dilakukan sama Going Merry ini karena dia harus meniru bentuk dari kapal live actionnya. Dan untung hasilnya ya memang bagus. Cuman di luar kepala kambing lah ya, atau itu kepalanya Going Merry kan dulu sempat jadi bahan candaan tuh, bahan ejekan di awal perilisan trailernya dulu, sebelum ketika jadi live actionnya ya orang baru bisa lebih menerima lah ya. Ya sama aja ketika ini jadi Legonya ya bagian kepalanya tuh agak aneh aja, tapi overall sih saya puas-puas aja dengan bentuk dari set Going Merry ini. Saya rasa kedepannya buat orang yang lebih pengen supaya ini bisa sesuai dengan bentuk animenya, mungkin mereka bisa custom sendiri, 3D print sendiri bagian kepalanya Going Merry-nya yang lebih kartunis kalau versi animenya. Nah, cuma bicara soal versi animenya, hal terakhir yang ingin saya sebut di sini itu kualitas minifignya, dan saya jamin kalian akan puas dengan print minifig yang disediakan Lego di sini. Karena 5 karakter yang ada direpresentasikan seakurat mungkin sama Lego. Nah, kenapa saya bilang mirip versi anime or kartunnya? Karena kan live actionnya sendiri juga cukup dekat tuh dengan versi animenya tuh. Jadi kalian memang mungkin bisa dapat versi yang agak lebih akurat lagi dari minifig non official, tapi saya udah lebih dari puas lah dengan kualitas minifig officialnya Lego ini, termasuk karena mereka capek-capek mau print bagian kakinya untuk karakter Luffy, Nami, sama Usopp. Saya sempat menonton tuh video untuk Going Merry ini dari orang yang biasanya reviewer Lego Star Wars, dan mereka mengeluh, mereka sampai bilang, oh minifig Star Wars mah cuma bisa mimpi dapat representasi minifig seakurat lini One Piece ini. Ya bener apa lebay saya sih nggak tahu ya, karena saya nggak terlalu ngikutin lininya Lego Star Wars. Ya, Lego Going Merry ini adalah salah satu set yang paling saya nantikan ya di tahun ini, sama dengan Lego Mario Standard Card dan Lego Game Boy. Dan jujur di antara ketiganya saya rasa tuh ini yang paling jauh dari ekspektasi saya. Bukan karena jelek ya, tapi karena kedua set lainnya itu memang lebih memenuhi ekspektasi dan secara overall memang lebih superior saya merasa. Cuman sebagai salah satu set pertama Lego masuk ke ranah dunia anime, saya tuh sangat senang sama perilisannya. Saya benar-benar berharap kalau di masa mendatang itu Lego bakalan rilis lebih banyak lagi set-set berdasarkan anime-anime lain. Atau kalau nggak anime-anime lain nggak apa-apa deh, berdasarkan dari anime One Piece deh. Jadi nggak sekedar dari versi live actionnya saja. Oh iya, sedikit intermezzo, saya lupa. Ada satu lagi set yang lebih saya nggak suka, yang saya expect dan saya harapkan bagus, tapi ternyata lebih jelek. Ya saya lupa itu, yaitu Lego Arkham Asylum. Jadi overall Lego Going Merry masih nomor 3 deh. Lego Arkham Asylum begitu di reveal, saking saya kecewanya saya nggak mau beli itu set. Jadi apakah set ini layak untuk masuk koleksi kalian?
Ya kalau kalian adalah fans One Piece atau anime, ya saya rasa layak banget dikoleksi. Sebab kapan lagi Lego akan merilis set berdasarkan dunia anime? Kalau ini nggak sukses saja, saya agak khawatir wave keduanya nggak jadi. Kalaupun kalian cuman sekedar suka sama kapal, sebenarnya ini tuh layak juga untuk dikoleksi. Cuman memang ada opsi lain yang bisa jadi pilihan, karena tahun ini Lego juga merilis Lego Black Pearl dari Pirates of the Caribbean yang mendapatkan banyak pujian juga. Dan secara popularitas mungkin lebih mainstream ya Black Pearl ya dibandingkan dengan Going Merry. Selain itu kelihatannya tuh Lego tahun ini juga ada rilis steamboat kapal apa gitu dari Lego Icon, saya agak lupa judulnya. Nanti biar saya taruh aja gambarnya. Cuman ya untuk dua set yang lain kapal itu ya siapkan merogoh kocek lebih dalam. Overall sih saya puas sama set ini dan gak sabar menunggu set baru apalagi yang akan dibuat sama Lego untuk season keduanya tahun depan. Yang saya incer sih jelas ya Tony Chopper. Kalau Vivi-nya malah kan beda ras, jadi agak males ngoleksi minifignya. Ya udah gitu aja. Thank you untuk menonton review ini sampai selesai. And I'll see you in the next review. Goodbye and see ya.